Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eva Argarini Pratama, Eskom Mkom selaku dosen mata kuliah Audit Sistem Informasi. Baik, di sini kami akan mempresentasikan dengan judul Audit Sistem Informasi untuk menilai kinerja, pengendalian internal, dan kepatuhan eksternal berdasarkan COVID-5 domain MEA pada Zara Wedding Catering dan Beauty. Sebelum kita mulai, KBK kita perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya sendiri yaitu Nita Aziza. Lalu di sini ada Mutia Endah Sukmawati, Amelia Putri, Anissa Hatianti, Mutiara Novita Enzi. Di sini pertama-tama di sini ada sistem informasi perusahaan. Zahra Wedding Catering dan Boutique merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pernikahan dan berdiri sejak tahun 2003. Perusahaan ini beroperasi secara mandiri dan sederhana tanpa nama resmi. Hingga pada tahun 2008 mulai dikenal secara luas dengan nama Zahra Wedding Catering dan Boutique. Perusahaan ini menawarkan berbagai layanan terpadu seperti make up pengantin, fotografi, catering, penyewaan busana pengantin, dekorasi, serta layanan foto studio. Seiring perkembangan kebutuhan operasional dan tuntunan layanan pelanggan, Zara Wedding Catering dan Boutique mulai menerapkan sistem informasi untuk mendukung pengelolaan jadwal acara, pemesanan layanan, dokumentasi, klien, serta koordinasi antar divisi. Sistem informasi ini berperan penting dalam meningkatkan efisiensi kerja tim, menjaga kualitas layanan, dan memastikan bahwa setiap proyek pernikahan berjalan lancar dan sesuai dengan kebutuhan klien. Selanjutnya di sini ada tujuan. Tujuan dari audit sistem informasi ini adalah yang pertama, untuk menganalisa pemahaman dan persepsi karyawan terkait pengguna sistem informasi dalam operasional Zara Wedding Catering. Lalu kedua, untuk mengidentifikasi potensi, resiko, dan kelemahan yang berkaitan dengan pengelolaan kinerja, pengendalian internal, dan kebutuhan eksternal berdasarkan domain COVID-5, MEA 01, MEA 02, dan MEA 03. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Mutia Endah Sukmawati. Oke, selanjutnya ruang lingkup. Nah, cangkupan ruang lingkup ini difokuskan pada audit sistem informasi di Zahra Wedding Catering and Boutique dengan menggunakan framework COVID-5 pada domain MEA. Audit ini mencakup 3 subdomain. Yang pertama, MEA 01 itu menilai bagaimana Zahra Wedding memantau dan mengevaluasi kinerja serta kepatuhan terhadap kebijakan internal. Yang kedua ada MEA 02 itu untuk menilai efektivitas sistem pengendalian internal yang diterapkan dalam operasional perusahaan. Yang ketiga ada MEA 03 itu untuk menilai kepatuhan perusahaan terhadap peraturan eksternal seperti hukum, kontrak, dan standar dari pihak luar. Yang kedua ada objek penelitian. Objek yang diteliti adalah sistem informasi yang digunakan perusahaan untuk kegiatan operasional dan pengelolaan kinerja. Yang ketiga, itu data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada pegawai atau staf tanpa melibatkan wawancara langsung atau uji sistem secara teknis. Yang terakhir ada hasil audit. Hasilnya ini dianalisis untuk mengetahui tingkat kesesuaian dengan COVID-5, lalu diberikan rekomendasi perbaikan. Selanjutnya ada rumus perhitungan hasil kuesioner. Yang pertama itu ada current maturity atau tingkat kematangan. Nah, nilai current maturity ini diperoleh dengan total skor nilai dibagi total responden. Selanjutnya ada nilai rata-rata per domain. Setelah mendapatkan nilai current maturity untuk setiap subdomain, kemudian dihitung rata-rata dengan rumus total current maturity per domain dibagi jumlah banyaknya pertanyaan. Selanjutnya adalah perhitungan maturity untuk domain MEA 01. Di sini terdapat 5 subdomain, dimulai dari MEA 01.01. Pada subdomain MEA 01.01 ini, kita mengumpulkan 5 responden, yaitu responden
Responden pertama memberikan nilai 2, responden kedua memberikan nilai 4, responden ketiga memberikan nilai 4, responden 4 memberikan nilai 5, dan responden 5 memberikan nilai 4. Untuk menghitung current maturity, caranya adalah dengan menjumlahkan semua skor dari kelima responden tersebut, kemudian dibagi jumlah responden. Maka current maturity-nya adalah 2 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 4 dibagi 5 sama dengan 3,8. Untuk subdomain MEA 01.02 sampai MEA 01.05, cara perhitungannya sama. Dengan hasil current maturity, MEA 01.02 adalah 4, MEA 01.03 adalah 4,4, MEA 01.04 adalah 4,2, dan MEA 01.05 adalah 4,2. Setelah seluruh subdomain dinilai, hasilnya ini dibandingkan dengan level maturity. Dari hasil tabel level maturity, terlihat bahwa sebagian besar subdomain MEA 01 berada pada level 4, yaitu Manage and Measurable. Di sini saya Mutiara Novita NG dengan NIM 19221141 ingin menjelaskan MEA 02 yaitu Monitor, Evaluate, and Assess the System of Internal Control. Pertama-tama di sini kita akan menghitung maturity dari MEA 02 ini. Pertama-tama sebelum yang kita ketahui rumus current maturity yaitu total skor nilai dibagi total skor responden. Langsung saja kita mulai. Pada domain MEA 02 terdapat 8 subdomain. Yang pertama, MEA 02.01 dengan responden 1 bernilai 2, responden 2 bernilai 4, responden 3 bernilai 3, responden 4 bernilai 5, lalu nanti dibagi dengan total jumlah responden yang kami punya, lalu menghasilkan current maturity 3,6. Lalu ada MEA 02.02 dengan responden 1 bernilai 4, responden 2 bernilai 4, responden 3 bernilai 4, responden 4 bernilai 5, dan responden 5 bernilai 4 dengan current maturity-nya yaitu 4,2. Lalu ada MEA 02.03 dengan responden 1 bernilai 1, responden 2 bernilai 4, responden 3 bernilai 2, responden 4 bernilai 2, dan responden 5 bernilai 3 dengan current maturity-nya yaitu 2,4. Lalu MEA 02.04 dengan responden 1-nya 4 bernilai 4, responden 2-nya bernilai 4, responden 3-nya bernilai 4, responden 4 dan 5-nya bernilai 5 dengan current maturity 4,4. Lalu MEA 02.05 dengan responden 1 dan responden 2-nya bernilai 4, responden 3-nya bernilai 2, responden 4 dan responden 5-nya bernilai 5 dengan current maturity-nya bernilai 4. Lalu ada MEA 02.06 dengan responden 1, responden 2, dan responden 3-nya bernilai 4, responden 4-nya bernilai 5, dan responden 5-nya bernilai 4 dengan current maturity-nya 4,2. Lalu MEA 02.07 dengan responden 1, responden 2, responden 3-nya bernilai 4, responden 4-nya bernilai 5, dan responden 5-nya bernilai 4, lalu mendapati current maturity-nya 4,2. Lalu yang terakhir ada MEA 02.08 dengan responden 1 dan 2-nya bernilai 4, responden 3 dan responden 4-nya bernilai 5, dan responden 5-nya bernilai 4 dengan current maturity 4,4. Lalu setelah kita berhasil menghitung current maturity-nya, di sini kita akan mencari atau memasukkan level maturity dari MEA 02. Di sini ada subdomain MEA 02.01 dengan deskripsi monitor internal controls dengan current maturity-nya tadi 3,6.
Keterangannya termasuk 4, managed and measurable. Lalu yang subdomain MEA 02.02 dengan deskripsi review business process controls effectiveness dengan current maturity-nya 4,2. Lalu keterangan yang didapatnya itu 4, managed and measurable. Lalu ada subdomain MEA 02.03 dengan description perform control self-assessment dengan current maturity-nya 2,4. Keterangan yang didapatnya yaitu 2, repeatable but intuitive. Lalu subdomain 02.04 dengan deskripsi identify and report control deficiencies dengan current maturity-nya 4,4. Lalu keterangannya 4, managed and measurable. Lalu subdomain MEA 02.05 dengan deskripsi ensure that assurance providers are independent and qualified. Dengan current maturity-nya 4, lalu mendapatkan keterangan 4, managed and measurable. Lalu subdomain MEA 02.06 yaitu dengan deskripsi plan assurance initiative dengan current maturity-nya 4,2 dan keterangan yang didapat 4, managed and measurable. Lalu subdomain MEA 02.07 dengan deskripsi scope assurance initiative lalu dengan current maturity-nya 4,2 lalu mendapatkan keterangan 4, managed and measurable. Lalu yang terakhir ada subdomain MEA 02.08 dengan deskripsi execute assurance initiative mendapatkan current maturity-nya 4,4 lalu mendapatkan keterangannya 4, managed and measurable. Selanjutnya, saya akan menjelaskan MEA 03, monitor, evaluate, and assess compliance with external requirement. Yang pertama, kita akan seperti tadi menghitung maturity dari MEA 03. MEA 03 ada memiliki 4 subdomain dengan 5 responden juga. Yang pertama, MEA 03.01 dengan responden 1, responden 2, dan responden 3-nya bernilai 3, responden 4-nya bernilai 5, dan responden 5-nya bernilai 4, dengan current maturity-nya 3,6, lalu subdomain MEA 03.02, dengan responden 1 bernilai 3, responden 2 bernilai 4, responden 3 bernilai 3, responden 4 bernilai 5, dan responden 5 bernilai 4, dengan current maturity-nya 3,8. Lalu subdomain MEA 03.03 dengan responden 1 bernilai 3, responden 2 bernilai 4, responden 3 bernilai 3, responden 4 bernilai 5, dan responden 5 bernilai 4, dengan current maturity-nya 3,8. Lalu subdomain MEA 03.04 dengan responden 1 bernilai 2, responden 2 bernilai 4, responden 3 bernilai 4, responden 4 bernilai 5, dan responden 5 bernilai 4 dengan current maturity-nya 3,8. Selanjutnya, menentukan level maturity dari MEA 03. Subdomain MEA 03.01 dengan deskripsi identify external compliance requirement dengan current maturity-nya 3,6 mendapatkan keterangan 4, manage and measurable. Lalu subdomain MEA 03.02 dengan deskripsi optimist response to external requirements dengan current maturity-nya 3,8 dengan keterangan 4, managed and measurable. Lalu subdomain MEA 03.03 dengan deskripsi confirm external compliance dengan current maturity-nya 3,8 mendapatkan keterangan 4, managed and measurable. Lalu ada subdomain MEA 03.04 dengan deskripsi obtain
Assurance of External Compliance dengan Current Maturity-nya 3,8, mendapat keterangan 4, Manager and Measurable. Hasil audit. Berdasarkan hasil perhitungan terhadap masing-masing subdomain, diperoleh rekapitulasi hasil audit sebagai berikut. Domain MEA01 dengan current maturity 4,12, keterangan 4, manage and measurable. Domain MEA02 dengan current maturity 3,925, dengan keterangan 4, manage and measurable. Domain MEA03 dengan current maturity 3,75, dan keterangan 4, manage and measurable. Rata-rata current maturity dengan 3,93167, dan keterangan 4, manage and measurable. Ketiga domain yang diaudit berada pada level 4, yaitu manage and measurable. Level 4 dalam COVID 5 menunjukkan bahwa proses-proses telah dikelola dengan baik dan dapat diukur. Artinya, proses sudah berjalan sesuai rencana, dapat dilakukan pemantauan serta pengukuran performa, terdapat indikator kinerja untuk menilai efektivitas proses. Capability level. Subdomain MEA01 dengan nilai responden 103, respondennya 5, indeks ke-1 20,6, pertanyaannya 5, indeks ke-2 4,12, dengan skala rating 5, indeks ke-3 82%. Subdomain MEA02 dengan nilai responden 157, dengan responden 5, indeks ke-1 31,4, pertanyaan 8, indeks kedua 3,925, skala rating 5, indeks ketiga 79%. Subdomain MEA03 dengan nilai responden 75, respondennya 5, indeks ke-1 15, pertanyaan 4, indeks kedua 3,75, skala rating 5, indeks ketiga 75%. Dengan indeks ke-1 adalah nilai responden dibagi jumlah responden, indeks kedua adalah indeks ke-1 dibagi jumlah pertanyaan, indeks ketiga adalah indeks kedua dibagi skala rating dikali 100%. Skala rating maksimum adalah 5, sesuai skala COVID-5. Kapabilitas saat ini, subdomain MEA01 dengan current maturity 4,12, dengan keterangan 4, manage and measurable, dengan persentase capaian 82%. Subdomain MEA02 dengan current maturity 3,925, dengan keterangan 4, manage and measurable, dan persentase capaian 79%. Subdomain MEA03 dengan current maturity 3,75 dan keterangan 4, manage and measurable, dan persentase capaian 75%. Analisa tingkat kesenjangan atau gap. Nilai kesenjangan atau gap didapat dari hasil pengurangan antara nilai kematangan harapan atau expected maturity yang diperoleh dari hasil nilai kematangan saat ini, yang diperoleh dari kuesioner. Berikut rangkuman nilai kematangan yang dapat diketahui nilai kesenjangan masing-masing domain, yaitu subdomain MEA01 dengan current maturity 4,12 dan expected maturity 4 menghasilkan gap 0. Subdomain MEA02 dengan current maturity 3,925 dan expected maturity 4 menghasilkan gap 0,075. Subdomain MEA03 dengan current maturity 3,75 dan expected maturity 4 menghasilkan gap 0,25. Rata-rata gap adalah 0,10834. Berdasarkan hasil yang telah dicantumkan dalam tabel, dapat diketahui bahwa domain yang memiliki nilai gap tertinggi pada subdomain MEA03 dengan current maturity sebesar 3,75 dan gap sebesar 0,25. Nilai gap terkecil terdapat pada subdomain MEA01 dengan current maturity sebesar 4,12 dan gap sebesar 0. Berikut adalah diagram representasi pemetaan tingkat kematangan antara gap dan expected maturity. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil perhitungan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, hasil audit untuk domain MEA01 menunjukkan bahwa current maturity adalah sebesar 4,12. Nilai ini mengindikasikan bahwa proses pemantauan, evaluasi, dan penilaian terhadap kinerja dan kesesuaian sistem TI telah berjalan dengan baik. Berada pada level kematangan tinggi atau terkelola dan terukur. Proses sudah konsisten dan terdokumentasi dengan baik. Yang kedua, hasil audit untuk domain MEA02 menunjukkan bahwa current maturity adalah sebesar 3,925. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemantauan dan penilaian sistem pengendalian internal serta kepatuhan terhadap regulasi telah berjalan dengan stabil, dengan dokumentasi dan pelaksanaan yang cukup konsisten. Yang ketiga, hasil audit untuk domain MEA03
menunjukkan bahwa current maturity adalah sebesar 3,75. Ini mengindikasikan bahwa proses evaluasi kepatuhan terhadap kebutuhan eksternal telah dilaksanakan secara cukup baik, namun masih terdapat ruang untuk peningkatan agar lebih optimal. Pembahasan yang terakhir adalah rekomendasi temuan masalah. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa temuan masalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk domain MEA01, disarankan agar mempertahankan proses yang telah berjalan dengan baik, serta melakukan penyempurnaan melalui penerapan perbaikan berkelanjutan, peningkatan integrasi hasil evaluasi ke dalam perencanaan strategis, dan peningkatan pelibatan manajemen puncak. Yang kedua, untuk domain MEA02, diperlukan peningkatan melalui penguatan monitoring terhadap perubahan regulasi, peningkatan kesadaran kepatuhan, serta pelatihan rutin bagi staf terkait kebijakan internal dan peraturan eksternal. Yang terakhir adalah untuk domain MEA03, perlu dilakukan penguatan dalam integrasi pengelolaan kepatuhan dengan proses bisnis, serta peningkatan efektivitas sistem pelaporan dan pengawasan terhadap ketentuan eksternal melalui audit internal dan sistem pelaporan berkala. Demikian presentasi hasil audit sistem informasi pada Zahra Wedding Catering and Boutique yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Ibu dosen yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.